Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Doni De Keizer akan dahulu menyampaikan sejumlah data. Silakan Doni. Baik, terima kasih Poppy. Pemirsa, resesi ekonomi terjadi ketika sebuah negara mengalami kontraksi atau ekonominya minus selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, ekonomi Indonesia sudah minus 5,3% di kuartal kedua 2020. Sementara di kuartal 1 2020 masih positif 2,97%. Jika di kuartal 3 2020 ekonomi kembali negatif, maka bisa dipastikan Indonesia akan resesi. Mari kita lihat data pertumbuhan ekonomi dan asumsi makro APBN yang belum sesuai dengan target. Kita lihat data pertumbuhan ekonomi kita, pemirsa, seperti yang saya sampaikan tadi, di kuartal pertama 2020 kita masih tumbuh di 2,97%. Tetapi kemudian masuk COVID ya, di kuartal kedua 2020 pertumbuhan ekonomi kita di minus 5,32%. Dengan PDB semester pertama yaitu minus 1,26%. Nah, kalau diproyeksikan di kuartal ketiga 2020 itu di kisaran 0 hingga minus 2%. Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun 2020 nanti diproyeksikan minus 1,1% hingga 0,2%. Nah, pemirsa, lalu bagaimana dengan asumsi makro APBN kita yang ternyata meleset ya, pemirsa? Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi kita di semester pertama tahun 2020 yaitu minus 1,26%, ya. Ada inflasi year on year 1,54%, di bulan Juli 2020 0,98% dengan APBN kita di 3,1%. Dan di sini kita bisa lihat pemirsa bahwa rupiah terhadap dolar Amerika Serikat per bulan Juli berada di 14.608 rupiah per dolar. Dengan asumsi kalau di APBN kita itu masih dipatok 14.400 rupiah. 14.400 rupiah. Ya, betul ya pemirsa. Dengan harga minyak mentah pada bulan Juli yaitu sebesar 220 US dollar per barel ya. Dan lifting minyak mentah kita pemirsa yaitu 714 BPH, APBN 755. Ada selisih yang cukup lebar di sini ya. Sementara dari lifting gas kita di 987.000 dengan APBN sendiri ada di 6.670. Lalu pemirsa, bagaimana dengan pendapatan negara di tahun 2020? Nah, kalau kita lihat dengan pertumbuhan minus 12,37%, pendapatan kita terrealisasi 922,24 triliun atau 54,25%. Sementara pendapatan dalam negeri yaitu 919,78 triliun, penerimaan perpajakan sebesar 710,97 triliun dengan penerimaan negara bukan pajak sebesar 206,80 triliun. Ya pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak data berikut ini terkait dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kalau kita lihat datanya dari kuartal pertama tahun 2019 di 5,02%, kemudian naik sedikit di kuartal kedua 2019 5,18%. Kuartal ketiga 2019 turun di 5,01, terus turun di kuartal keempat sampai di kuartal kedua 2020 ini minus 5,51%. Lalu kita lihat bagaimana dengan realisasi investasi dari BKPM pemirsa untuk semester pertama tahun 2020 yaitu terrealisasi 49,3% dari target tahun 2020 sebesar 817,6 triliun. Ini baru terrealisasi 402,6 triliun. Sementara di kuartal kedua 2020 yaitu 191,9 mengalami penurunan sebesar 4,3% dibanding di kuartal kedua tahun sebelumnya 2019 yaitu sebesar 200,5 triliun. Dan kuartal pertama 2020 turun lagi 8,9% sebesar menjadi 210,7 triliun pemirsa. Ya pemirsa, itulah informasi yang bisa saya sampaikan dan mari kita lanjutkan diskusi kita bersama rekan saya Poppy Zedra. Silakan Poppy. Doni, terima kasih. Kami lanjutkan dialog kami usai jeda pemirsa.